Oke, saya Hardin Wando Hasintongan Parhusip. Kali ini kita akan membahas jurnal tentang Does Firm Size Matter? Evidence on the impact of the Green Innovation Strategy on Corporate Financial Performance in the Automotive Sector. Oke, kita lihat dulu jurnalnya. Jurnalnya bisa kita lihat di ini dia. Oke. Iya. Jadi jurnalnya ini diambil dari Elsevier. Penulisnya adalah Woon Leong Lin, Jun Hua Chia, Muhammad Azali, Joan Ho, dan Nick Yip. Jurnal ini diterbitkan di Journal of Cleaner Production. URL jurnal akan dibuat di link description, begitu juga doinya. Oke, ini jurnalnya. Oke, sekarang kita bahas tentang ini. Bukti tentang dampak dari strategi inovasi ramah lingkungan terhadap kinerja keuangan, atau biasanya disebut dengan GIS, yang mulai sekarang kita sebut dengan Green Innovation Strategy, disingkat GIS, dan CFP itu adalah Corporate Financial Performance. Nah, sekarang kita bahas tentang latar belakang. Untuk latar belakang, itu ada 3 ya. Ada peraturan internasional, solusi perusahaan yang bisa dijalankan oleh perusahaan otomotif akan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, dan tekanan dari internasional. Untuk peraturan internasional, itu bahwa energi global, perusahaan mobil ini mengkonsumsi 27% dari energi global. Dan ini dikatakan oleh Tai dan Tan tahun 2013. Dan 33,7% emisi gas rumah kaca. Ini sangat besar sekali. Dan pada tahun 2021 diharapkan produsen mobil harus bisa memproduksi kendaraan yang tugasnya ringan itu mengkonsumsi 3,6 liter per 100 km untuk diesel dan 4,1 liter per 100 km untuk bensin. Dan ini sangat wow sekali, di mana penghematan itu akan luar biasa. Nah, pada tahun 2020, intensitas gas rumah kaca dari semua bahan bakar mobil harus dikurangi 10%. Untuk meningkatkan kualitas bahan bakar ini diperlukan. Dan tahun 2021, mobil yang mengeluarkan lebih besar dari 95 gram CO2 per kilometer itu tidak akan diizinkan lagi di dalam pasar atau dipakai. Karena hal itu akan hanya menambah kerusakan pada alam. Biasanya perusahaan otomotif juga memiliki solusi. Kalau misalnya pada bidang produksi, menurut Sri Vastava tahun 95 menyatakan bahwa perusahaan harus membedakan produk mereka. Maksudnya dengan mengenalkan produk, branding, segala macam. Menurunkan biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan mengembangkan lebih banyak proses inovasi. Nah, pengembangan inovasi diperlukan secara terus-menerus sebagai strategi yang penting yang dapat membantu mengatasi tekanan yang diterapkan oleh pelanggan, tekanan dari pesaing, dan regulator itu sendiri. Maksudnya dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat dan akan dibuat. Tekanan internasional, karena peraturan internasional yang ketat dan meningkatnya kesadaran melindungi lingkungan dan konvensi atau pertemuan mengenai inovasi ramah lingkungan, secara global persaingan dan taktik yang digunakan pada industri otomotif sudah berubah secara signifikan. Oke, sekarang kita lihat untuk literatur review. Untuk literatur review kita ada IMT, GIS, yang tadi adalah Green Innovation Strategy, dan CFP, dan perusahaan sebagai moderating. Oke, pertama kita bahas IMT. Teori modernisasi ekologis atau IMT berkaitan dengan menganalisis bagaimana masyarakat industri kontemporer menangani krisis lingkungan. Hal ini juga inovasi lingkungan diajukan sebagai solusi. Inovasi pada pembaruan lingkungan diajukan sebagai solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan konflik antara perlindungan lingkungan dan
pengembangan industri. GIS itu adalah strategi inovasi hijau atau Green Innovation Strategy, bahwa konsep ini tidak dapat dikembangkan dengan tujuan mengurangi beban lingkungan. Ini untuk mengurangi beban lingkungan kita perlu GIS ini. GIS didefinisikan sebagai kegiatan inovatif perangkat lunak maupun perangkat keras atau kegiatan yang terkait dengan proses atau produk ramah lingkungan seperti teknologi inovatif yang terlibat dalam mencegah polusi, penghematan energi, daur ulang limbah, merancang produk hijau, bahkan manajemen lingkungan perusahaan. Inovasi ini mencakup banyak inovasi teknologi yang diperlukan untuk mencegah polusi dan lain sebagainya. Apa hubungannya antara GIS dan CFP? GIS digambarkan sebagai pengembangan proses hijau yang terkait dengan produk. GIS membantu dalam mengurangi efek negatif terhadap lingkungan dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif bagi industri, dan ini berhubungan gitu. Sebaliknya, banyak juga peneliti percaya bahwa GIS membantu perusahaan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan yang menguntungkan dan secara efisien. Hipotesisnya ada dua, yaitu GIS secara positif mempengaruhi CFP, GIS mengubah kompetensi secara fundamental dalam dunia industri, dan yang kedua, ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara GIS dan CFP, terutama untuk ukuran perusahaan besar, kecil. Oke, nanti akan lebih dijelaskan lagi hipotesisnya ini. Ini adalah hubungan GSP dengan GIS. Oke, ini adalah Oke, kita lanjut ke metodologi. Metodologi pengumpulan sampelnya diambil dari sampel data sekunder, Green Innovation Strategy. Oke, ini adalah rumus Green Innovation-nya. Ini akan lebih jelaskan lagi, kalau soalnya hanya waktunya singkat, jadi akan kita cepatkan. Oke. Ini corporate-nya, kalau misalnya hitungannya itu adalah diukur menggunakan langkah-langkah akuntansi dengan ROA, ROE, dan ROS. Nah, sedangkan untuk model empiris ada dua, yaitu GMM dan sistem model. Model ini kan rumusan yang dipakai untuk menghitungnya. I itu adalah jumlah dari perusahaannya, 163 perusahaan, kan, sedangkan T itu dari tahun 2011 sampai 2017. Oke. Terus kita beralih ke hasil. Hasilnya ada secara deskriptif di table. Ini kan ada hubungannya dengan table. Ya, ini adalah tabelnya. Ya, tabel 1. Ini tabel 1. Tabel 2, 3. Ini antara hubungan dengan ROA dan model tadi. ROA dengan ROA. ROA 1 maksudnya ROA tahun berikutnya. Tahun demi tahun perhitungannya. Ini adalah hubungannya model dengan ROA. Dan kita lihat hubungan GIS dengan ROA, yaitu makin rendah di sini. Dan ini hubungannya antara ROS dengan GIS. Kesimpulannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur karena menerapkan konsep ukuran perusahaan untuk kegiatan GIS. Hasil penelitian menawarkan bukti empiris yang menyoroti korelasi antara ukuran perusahaan dan CFP.
Corporate Financial Performance. Penelitian ini menekankan peran moderasi dari ukuran perusahaan, yaitu perusahaan yang lebih besar menunjukkan efek negatif yang lebih tinggi dari GIS dan CFP. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mempertimbangkan ukuran perusahaan mereka sebelum beralih ke GIS, ke kinerja perusahaan. Oke, memiliki 3 implikasi terhadap penelitian, staf manajerial, dan pengembangan kebijakan. Oke, terima kasih. Saya Hardin Wando dan sampai bertemu di video berikutnya.